Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babu fadli tahlil. Bab tentang keutamaan tahlil. Imam Bukhari menyandingkannya dengan babu fadli tasbih. Bab keutamaan tasbih. Tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tasbih mengucapkan subhanallah. Ada beberapa hadis yang ditulis. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca tahlil dengan redaksi yang tadi, fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, kanat lahu adla asyri riqab, maka baginya seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 kejelekan, 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton, dan dia akan memiliki pelindung dari setan. Yaumahu dzalika, pada harinya itu, hatta yumsiya, sehingga sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a illa rajulun amila aktsara minhu, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik dari apa yang telah dia amalkan, kecuali orang lain yang beramal lebih banyak daripada itu. Saya belum menemukan dalil dzikir la ilaha illallah saja 100 kali. Yang baru ditemukan yang ada sambungannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali dibaca. Jadi kalau yang la ilaha illallahnya 100 kali, walau alam mungkin ada dalilnya yang saya belum tahu, atau meringkas dari hadis ini. Yang penting ada tahlil sebanyak 100 kali. Ini dibacanya dari hadis tadi akan dilindungi dari setan pada hari itu sampai sore. Berarti dibaca di waktu pagi. Dalam riwayat lain, riwayat Abdullah bin Sa'id, idza asbaha, di waktu pagi dibacanya. Dalam hadis Abu Dzar, fi duburi sholatil fajri qabla an yatakallam, di akhir selesai sholat subuh, sebelum berbincang-bincang, sebelum beraktivitas. Jadi pas wiridan sholat subuh. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Sa'id juga
ada tambahan wa man qala mithla dzalika hina yumsi kana lahu mithla dzalik. Dan siapa yang mengucapkannya di sore hari maka akan dapat pahala yang sama pada malam harinya. Jadi kalau tadi di waktu pagi akan diberikan 100 kebaikan, dihapus 100 dosa senilai dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, kemudian akan dijaga dari setan oleh malaikat sampai sore. Nah, kalau dibaca di waktu sore berarti sampai pagi. Maka dari itu hadis-hadis ini dimasukkan dalam kitab-kitab zikir dalam bab zikir pagi dan petang. Pagi dan petang itu memang di Al-Quran banyak disebutkan waktunya secara khusus. Bil asyiyi wal ibkar, ya. Yusabbihna bil asyiyi wal isyraq bukratau wa asila qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha. Itu 4 ayat yang tadi dibaca itu semuanya memerintahkan ada zikir khusus yang dibaca di waktu pagi dan petang selain zikir-zikir yang umum. Maka dari itu zikir ba'da sholat subuh dan sholat maghrib itu dianjurkan ditambah dengan zikir-zikir pagi dan petang. Jadi beres wirid sholat ditambah dengan wirid pagi dan petang. Kalau di jamaah PKS ya namanya al-ma'tsurat. Kalau di Nahdiyin namanya Rotib al-Haddad. Mau di Persis aya bulgul marom, ya, ngantara diharapalkeun antara dibaca, ya. Kalau tidak diajarkan ya. Di pesantren 27 juga diajarkan, di kurikulum madrasah diniyahnya diajarkan, ya. Nganduka tadi amalkeun mah tanya we ka santrina sok amalkeun tara. Kemudian 100 waktu pagi dan petang ini kata Imam An-Nawawi tidak dibatasi dalam satu waktu saja, karena kalimatnya yaumahu, pada hari itu. Jadi dicicil sepanjang hari 100 kali. Bada subuh misalkan 10, bada duhur, bada duha 10, bada syukur wudu 10, bada tahiyatul masjid 10, ya. Bada duhur, bada asar, tahiyatul masjid kan isuk-isuk tahiyatul syukur wudu. Kemudian sebelum duhur tahiyatul masjid, meme asar tahiyatul masjid, syukur wudu siang, syukur wudu qabla asar gitu. Dihitung-hitung ayalah 10 kali salat sunat santri teh anu ngamalkeun nun teh henteu. 10 itu bisa jadi 100. Meski ya yang paling utama al-afdol an ya'tiya bi awalan nahar mutawaliyan. Tentu diamalkannya di pagi hari langsung sekaligus 100. Kenapa? Agar penjagaan dari setannya sempurna dari pagi sampai sore. Jadi mun beresna duhur berarti dijaga ti setana ti duhur nepikeun ka sore, atau beresna asar berarti ti asar nepikeun ka maghrib. Meski tadi ini tidak membatasi harus berturut-turut, dicicil juga boleh, ya. Kemudian Nabi menyebutkan tadi tidak ada seorang pun yang nanti pada hari kiamat amalnya lebih baik atau terbaik kecuali orang yang mengamalkan ini. Kalaupun ada yang mengalahkan adalah orang yang mengamalkan lebih banyak dari ini. Ini
para ulama memberikan catatan, jadi zikir itu tidak seperti sholat, tidak seperti saum, ya. Zikir itu seperti sedekah, seperti zakat. Zakat boleh dilebihkan? Boleh. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Fidyah, zakat, ya. Sedekah, ya. Boleh dilebihkan. Zikir juga sama, boleh dilebihkan. Jadi 100 ini bukan batasan, cuma standar umum yang Nabi ajarkan dalam hadis itu 100. Hitungan paling banyaknya nah 100 WG hese komo leuwih ustad hese ngamalkeunna nya komo nu lain ustad. Jadi boleh. Beda dengan sholat. Kalau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, enggak usah 2 rakaat, tong ditambahan, ya. Saum misalkan saum Syawal 6 hari, nya enggak usah 6 hari, tong ditambahan. Ramadan 30 tong ditambahan, ya. Tidak bisa dikurangi juga. Kalau ini boleh dikurangi. Apa dalil boleh dikurangi? Karena di riwayat yang lain ada menyebut 10 kali. Nah, ini adanya di hadis berikutnya Amr bin Maimun, ya. Di sini Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Asron 10 kali, sama waktu pagi, waktu petang. Kana kaman a'taqa raqabatan min waladi Ismail. Seperti memerdekakan 4 anak Ismail. Berarti kalau kita niatnya dzikir pagi dan petang, ini antara 10 sampai 100. Boleh juga lebih. Kalau niat tahlilnya tahlil wirid sholat, nya sakali we yang melengkapi subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Jadi beda pengamalannya. Yang la ilaha illallah pelengkap 100 kali, ada lagi nih la ilaha illallah yang 10 kali, yang beda lagi padilahnya, atau sampai 100 kali atau lebih dari itu. Ini menunjukkan, kata para ulama, berarti beda-beda, ya, kualitas zikir itu. Pertama dilihat dari jumlahnya, ada yang 10, ada yang 100, jadi ada yang level 10, ada yang level 100. Yang kedua juga dilihat dari pahalanya. Tadi 10 seperti memerdekakan 4, hari 100 memerdekakan 10, sigana mending 10. 10 dicicil 10, jadi 40. Tidak demikian, ini menunjukkan kualitas zikir. Kan orang yang zikir la ilaha illallah itu ada yang betul-betul dihayati, ya, betul-betul khusyuk, ada yang sebatas baru di lisan. Tapi para ulama sepakat, sebatas baru di lisan pun itu dicatat amal zikir. Najan malaweng kasarna. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan sesuatu yang baik, ya. Sarua we jeung jelema nu ngucapkeun sesuatu yang kotor, ya, meskipun dia malaweng nya doraka. Nyebut anjing jeung sajabana teu diniatan ngan refleksnya sudah biasa, nya doraka we tetep. Jadi orang yang mengucapkan kebaikan dari mulutnya meski belum masuk ke dalam hati dicatat sebagai amal pahala zikir, tapi tentu kualitasnya yang berbeda. Apa maksud memerdekakan hamba sahaya ini? Dijelaskan dalam hadis yang lain, kan, man a'taqa raqabatan a'taqallahu bikulli udwin minhu minan nar. Jikalau kita memerdekakan seorang hamba sahaya, itu hakikatnya memerdekakan diri kita dari api neraka. Kalau 4 orang berarti 4 kali lipat. Artinya sama sekali
tidak akan disiksa di neraka. Ini bagi orang yang rutin mengucapkan la ilaha illallah wahda dan seterusnya, baik yang 10 kali ataupun yang sampai 100 kali. Yang sampai 100 kali bahkan ditambah, dihapus 100 dosa, ditambah 100 kebaikan, dan dijaga dari setan. Kalau tadi yang 10 kali hanya senilai memerdekakan 4 orang anak Ismail. Kenapa disebut anak Ismail? Karena hamba sahaya yang paling mahal itu hamba sahaya orang Quraisy, ya paling mahal. Ya kalau memerdekakannya itu mahal lah, mobil mah Pajero lah. Ya, beda kan Pajero Sport jeung Pajero nu panas di jero. Ya, beda hargana. Kualitasnya jauh berbeda. Jadi ini betul-betul sangat berkualitas. Kemudian apa rahasianya? Ya tentu saja sudah sebagaimana sering kita bahas di awal, la ilaha illallah itu yang paling utama adalah pengakuan dari kita, ketulusan dari kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimat tauhid. Dan konsekuensinya nanti tauhid itu kan turunannya luas. Berarti tidak ada yang diharap selain Allah. Kalau bekerja niatannya hanya sebatas duniawi, itu berarti dzikirnya kurang. Ya. Kalau belajar asal ingkig we, penting ingkig, nu penting si bapak si mama reus ningali orang indit diajar, bari nggak ada niat lillah la ilaha illallah itu susah. Kalau santri niatnya la ilaha illallah berarti dia mempersembahkan belajar yang terbaik untuk Allah. Yang ngajar juga sama, bukan asal menerangkan, yang penting sudah tuntas kurikulum, kemudian nanda tangan, mere nilai, tapi bertanggung jawab apakah Allah akan menerima amal saya. Apakah amal saya sudah maksimal? Semua karyawan juga begitu. Jadi tanggung jawabnya lain ke atasan unggul, tapi ke Allah. Ya manajemennya selain manajemen duniawi deh, tapi manajemen ukhrawi. Ya. Jadi lamun perusahaan visi 2025, visi 2030, apa yang akan dicapai nanti tahun 2030? Tak karo orang yang dikir la ilaha illallah mah pisina pisi akhirat. Ya. Geus lewat batas-batas 2030 2040. Dia betul-betul bekerja itu lillah, ya. Yang dipikirkan iya Allah ridho teh. Lah baiklah cenah da teu katingali ku CCTV, cenanya tukang kebersihan teh. Ya anu ningalina kan Gusti Allah, ya. Baiklah cenah da moal apaleun dunungan, tidak demikian. Itu luas lah ya makna la ilaha illallah itu. Termasuk tidak ada yang dicintai paling tinggi. Bukan berarti nggak boleh mencintai selain Allah. Tidak ada yang dicintai paling tinggi kecuali Allah. Nah, inula latihan per jam, nya ada di jadwal latihan unggal putih sore kade. Ai jang latihan per jam 2 jam, ai tahajud setengah jam. Nah, ya berarti cinta ka Allahna kurang. Hendak wayahna we latihan per jamna tong dilateuing kita tahajudna sakedeung. Nya komo nepikeun ka subuh ka bareurangan nya. Bejana we ustad di Masjid Sabulah amak cenah. Gara-gara badminton wae subuh araruh ka masjid. Nah, itu kan menunjukkan berarti keikhlasan, kecintaan kepada Allahnya masih kurang, masih kalah dengan duniawi. Nah, kenapa seperti itu? Karena zikir la ilaha illallahnya kurang. Ya, zikir itu tujuannya untuk, kalau bahasa saya sering ngecas, ngarah baterai full terus. Soalnya kurang dikir baterai teh meakan lulus gitu, lupa. Nah, untuk mengecas semangat lagi, mengecas ingat lagi, mengecas semangat untuk amal soleh itu ku zikir. Ya. Dan tentu zikir yang
dihayati. Meskipun tidak dihayatikeun we diajar zikir minimal. Ya, jadi urang tong loba protes, wah cenah zikir tarik-tarik teuing minang-minang teuing bari anggar amalna kitu. Leheung amal kitu dedikir maneh amal kitu teu dikir gitu. Jadi kita berpikirnya jangan antipati ya, tapi simpati karena amal-amal soleh. Kemudian kenapa Nabi menyebutkan tidak ada orang yang amalnya lebih baik daripada yang beramal ini? Jawabannya karena memang susah. Saya rasakan sendiri yang 100 itu susah. Minimal 10 ya. Yang lebih baik itu kan yang 100, bahkan lebih dari itu, kecuali kalau libur ngaji subuhnya ya, dagus dipasang tenang siap ngarulang karunya kan, jadi nyawa ya nawa dikurangan dikirna ya. Kecuali kalau ngaji libur. Dan ini yang menjadi penjelas mengapa Nabi SAW merutinkan dzikir ba'da subuh itu sampai terbit matahari ya. Mun ayeuna terbit matahari 5:30 sampai 5:30. Kermah salat subuh Nabi itu lama ya, surat Al-Mu'minun itu sampai 6 halaman. Ada kan dalilnya. Sampai ayat tentang Nabi Isa itu mun dibuka mah Pak sampai 5 halaman. Salat subuh tadi maka karati 3 halaman. Di 2 rakaatkeun. Jadi kalau misalkan tadi 15 menit, Nabi ya kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Sisanya buat zikir. Meski dalam hadisnya itu kan Nabi itu kalau beres sholat subuh zikir sampai terbit matahari, sedangkan kami kata para sahabat ada yang bercengkrama, ada yang berbincang-bincang. Nabi kadang melirik ke belakang tersenyum, teu nyarek. Nabi zikir lagi gitu. Nah kalau ada pertanyaan Nabi baca apa? Nah diantaranya ini. Oke baca ya 100 kali ya 10 menit nah, lebih dari itu lebih. Dan bacaan zikir pagi itu kan tidak hanya ini ya. Nah itulah pentingnya bagi saya pribadi kenapa merutinkan iktikaf ya. Jadi hutang-hutang amal soleh, hutang-hutang dikir nutara cumpon cing atuh dina setahun sakali mah ayalah cumponkeun 10 hari pol geus moal ka mana-mana pan. Ayeuna mah pan bada subuh riweuh ku ngaji nya, bada maghrib riweuh ku ngaji, bada duhur riweuh ku ngajar, bada asar riweuh ku sare. Narunutan. Tapi kalau iktikaf itu pol dek ka mana sok enggak ada apa-apa, enggak ada kegiatan duniawi, jadi kita bisa maksimal. Najan nyai keur santri mah nu dialajarkeun maksimal sarena. Itikaf teh ngeunah teu ditutah-titah cenah. Jadi maksimal sarena. Kemudian yang kedua bab fadli tasbih. Hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi dalam satu hari sebanyak 100 kali, huttat anhu khotoya, dihapus darinya dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat Abu Sholih ada tambahan hina yumsi wahina yusbihu. Jadi dibacanya ini subhanallah wa bihamdi 100 kali itu ketika sore hari dan ketika pagi hari. Pagi hari itu ya di hadis-hadisnya seperti tadi dibahas, ada yang menyebut ba'da sholat subuh langsung, ba'da maghrib, ada juga yang tidak. Kalau tidak berarti berlaku umum. Kata para ulama dari mulai subuh sampai duhur itu pagi hari. Duha itu kan sampai menjelang duhur ya, termasuk sore hari itu dari mulai asar sampai isya itu sore hari. Jadi boleh, bahkan ada ulama menyebutkan dari ba'da duhur itu sudah sore hari, sudah termasuk al-asi, sudah termasuk al-asil, bukrata wa asila, dari ba'da duhur ke sana itu. Jadi ini boleh kita amalkannya seperti tadi Imam An-Nawawi jelaskan, boleh dicicil, tapi lebih baik di
dikaliguskan agar pahalanya lebih kekal di sepanjang waktunya. Nah, di sini ada diskusi. Jadi yang lebih utama itu tasbih atau tahlil? Kok tasbih cuma 100 dosa dihapusnya? Kalau tahlil tadi ya. Kalau tasbih di sini sebanyak buih di lautan sok sabaraha. Kan tidak terhitung. Ya, mun di letter duka sabaraha triliun letter. Ya, buih naunggul, budah naungkul kan itu tidak terhitung. Lamun di kubik duka berapa triliun meter kubik. Ya. Ada yang menyebutkan tasbih lebih baik, ada yang menyebutkan tahlil lebih baik. Maka para ulama secara umum jumhur sepakat yang paling baik itu tentu tahlil. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, kan dinahdiin kalau pada subuh pada maghrib sebelum dikir la ilaha 100 kali baca eta lah kan. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Ya. Cenah ustaz apal dah baheula kan. Di kantor masjidna masjid dulur-dulur tinahdiin. Jadi tahu. Dalam hadis yang lain afdhalul dzikri at-tahlil. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan dzikir yang paling baik adalah tahlil. Kemudian tadi juga kan Nabi menegaskan yang lebih baik itu yang tahlil sampai 100 kali. Tidak ada yang lebih baik dari itu kecuali yang menambah lebih dari 100. Apanya? Tahlilnya. Jadi pernyataan Nabi tahlil lebih baik itu lebih baik. Tapi ada juga yang thoriqul jam'i. Apa thoriqul jam'i itu? Ketika Nabi ditanya ahabul kalam ilallah, kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Kalau dalam Bulughul Maram redaksinya bukan pertanyaan tanya jawab tapi kalimat berita. Ahabul kalam ilallah arba'ah. 4 kalimat yang paling Allah cintai ada 4. Yang pertama kata Nabi la yadurruka min ayyi syai'in bada'ta. Tidak usah repot bagi kamu yang mana dulu dek diacak oge teu naon. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dek Allahu akbar heula, dek tahlil heula, dek tasbih heula, dek tahmid heula silakan. Yang jelas 4 kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dengan hadis ini berarti yang paling baik menggabungkan tahlil dan tasbih. Ya. Maka dari itu kalimat-kalimat subhanallah wa bihamdi itu ada yang disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ada juga la ilaha illalladzi yuhyi wa yumit dan seterusnya. Itu banyak ya variasinya. Maka dari itu ya bagi kita enggak usah dipertentangkan, amalkan saja dua-duanya. La ilaha illallah yang 100 kali amalkan, subhanallah wa bihamdi 100 kali juga amalkan. Mau digabung 100 kali bagus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali ya. Jadi ini dua-duanya adalah utama tasbih. Jadi pahala tahlilnya dapat, pahala tasbihnya juga dapat. Kemudian hadis yang terakhir dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, kehese itu berat. Berat di mizan, yang memberatkan timbangan itu kan zikir. Habibatan ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman. Apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ada juga yang dibalik ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim ya. Ini 2 kalimat yang dicintai oleh Allah tapi berat di timbangan. Artinya kalimat tadi subhanallah wa bihamdih
bisa juga ditambah dengan subhanallahil azim. Itu dibaca sebanyak 100 kali, kurang juga boleh, lebih juga. Bahkan pernyataan Nabi ringan di lisan, kata Ibnu Hajar, berarti tidak harus ba'da sholat, tidak harus dzikir pagi dan petang saja, boleh kapanpun dibaca. Nabi sebagaimana sudah kita bahas dulu, sapar itu kan antara tasbih dan takbir. Jadi orang dangdutan. Jadi sepanjang sapar itu tasbih, takbirnya nanti